Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, hai semuanya. Kembali lagi di Semanfaat Podcast dari Semanfaat untuk semua. Bersama kami, host podcast kali ini saya Atsakiat Bisa Sabadia dari kelas 12.4 dan rekan hebat saya Bayu Setir Irlangga dari kelas 11.9. Jadi teman-teman, kali ini kita akan ngobrol santai bareng tamu yang sangat berprestasi. Siapa sih? Wah, siapa sih ini? Kira-kira siapa ya? Nah, silakan pada Nanda dan Elizabeth memperkenalkan diri. Halo semuanya, aku Nanda Anugrah dari kelas 10.4. Hai semuanya, aku Elizabeth Rombolis Tangkam dari kelas 10.5. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan kalian saat ini. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah baik ya. Nah, ngomong-ngomong soal kenalan, kalian berdua ini fokusnya di bidang olahraga yang berbeda kan? Boleh nggak ceritain kalian fokus di olahraga apa dan kenapa milih di bidang itu? Dimulai dari Nanda dulu ya. Kalau aku fokusnya itu di bidang senam gimnastik. Nah, kenapa aku tuh fokus di situ? Karena aku suka sama bidang itu, karena emang aku tuh punya bakat di bidang itu, jadi aku nekunin di situ. Oke. Kalau dari Elizabeth sendiri, Aku di cabur atletik, aku ngambil lari jarak jauh karena aku ambilnya di situ dan ada peluang yang besar di situ. wah, keren banget ya keren Kak banget Bayu. ya, keren banget. Sebagai seorang atlet nih, pasti latihannya itu gila-gilaan banget kan? Ya. Pernah nggak sih kalian ada di titik dimana kalian kayak, aduh, udah deh pengen nyerah aja? Pernah nggak? Pernah sih, dan itu baru akhir-akhir ini, karena emang akhir-akhir ini tuh aku lagi ditambah jadwal latihannya atau jam latihannya, karena aku lagi ganti koreo untuk event yang akan datang. Jadi latihan itu ditambah dan aku tuh ngerasa capek, rasa kayak pengen keluar, tapi tetap aja aku semangat buat latihan dan terus nekunin. Nah, kalau untuk Elizabeth gimana nih? Malahan ini lagi gila-gilaan banget karena nanti hari Minggu aku ada lomba lagi, jadi pasti berat banget. Nah, ada gak sih salah satu kata motivasi kalian gitu? Kan ini kan tadi dari Nanda tuh sendiri kayak ada lagi capek kan, ada latihan tambahan. Nah, ada gak salah satu motivasi gitu yang membangun rasa semangat sendiri gitu? Nah, ada gak Nanda? Ada sih, cuman kemungkinan kalau untuk motivasi sih aku tuh mikir untuk kedepannya sih, karena kalau misalnya aku berhenti di titik ini aja, ya aku cuma sampai sini aja. Jadi aku motivasinya itu mikirin ke depan biar terus lanjut dan bisa terus mau nekunin senam gimnastik ini sih. Nah, kalau untuk Elizabeth ada gak salah satu motivasi gitu yang membangun rasa semangat gitu? Ada sih dari pas aku aja, jadi kalau sebenarnya nih motivasi yang pasti semua orang pernah dengar. Kalau orang bisa, kenapa aku nggak bisa? Karena kita pasti sama-sama dari awal, sama-sama makan nasi, sama-sama di lapangan, nggak mungkin itu beda. Jadi kalau dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Wow, tapi keren banget ya Kak Keren Bayu, banget, iya, keren mereka banget. tetap ngelanjutin. Nah, ini nih pertanyaan yang menarik banget. banget. Apa Nah. sih Kak Bayu pertanyaannya? Kan kalian tuh latihannya intens tuh ya. Gimana sih cara kalian tuh bagi waktu dengan sekolah, dengan latihan kalian? Apa kalian ngorbanin waktu main kalian? Apalagi di umur kalian sekarang itu kalian ingin banyak main-mainnya ya kan? Ada gak sih salah satu waktu gitu yang dikorbanin yang bener-bener buat latihan? Ada sih, aku pernah pas SMP itu aku ninggalin kerja kelompok karena aku mau latihan, dan karena aku ninggalin itu ya aku nggak ikut kerja kelompok, cuman aku masih masuk di kelompok itu. Terus kadang kalau nggak itu aku minta ke temen aku buat kerja kelompoknya itu di hari yang aku nggak latihan gitu. Misalnya aku nggak latihan hari Senin, jadi kerja kelompoknya hari Senin, dan kalau emang mereka pada setuju jadinya pada kerja kelompok hari Senin, jadi aku bisa ikut gitu. Terus gitu ya. Nah, untuk Elizabeth?
Aku kalau pas SMP juga sih pagi itu aku datang telat, aku sekitar jam 9 baru masuk sekolah karena itu baru selesai latihan dan itu juga harus cepat pulang jam 2 siangan harus pulang karena harus latihan lagi. Dan itu juga kalau perform juga pasti aku usahain aku lebih banyak dulu supaya mereka nggak nganggap aku cuma numpang nama aja sih, jadi biar aku juga dapat nilai juga sih. Oke. Elizabeth, Nanda, tadi kan kalian udah bilang kalau kalian tuh fokusnya di bidang atletik dan gimnastik. Boleh tahu nggak kalian masuk di bidang itu tuh ada dorongan dari orang tua atau dari kemauan diri kalian sendiri? Kalau aku sih awalnya itu cuman coba-coba aja, ngikut saudara gitu, karena saudara itu awalnya ikut senam. Nah terus kata orang tua aku sih coba aja dulu. Nah pas aku coba ternyata aku tuh punya bakat di situ dan aku juga suka di situ. Kebetulan aku juga kan orangnya tuh yang pecicilan, jadi kayak cocok gitu di situ. Jadi aku kemungkinan sih karena diri sendiri, tapi ada dorongan orang tua juga. Gitu, ada saya sadar. Aku pertama itu kenal lari itu dari renang, jadi coach aku itu perkenalkan kayak event penari. Di situ tuh aku pernah sekali juara, jadi aku keterusan karena di renang aku udah mulai banyak saingan, jadi aku ngambil di lari yang lumayan gede juga peluangnya. Nah, kalian ada gak sih salah satu support system gitu selain dari orang tua, entah itu dari temen, nah gitu? Ada gak sih salah satu support system gitu? Ketika kalian lagi capek gitu, ada gak temen yang lagi semangatin, gitu, semangat ayo ayo gitu, ada gak? Ada sih, cuman lebih banyak ya ke orang tua ketimbang temen, karena kalau temen tuh kan cuman kayak sekedar ngomong doang, tapi kalau orang tua itu yang benar-benar ngedukung gitu, yang benar-benar support. Karena gimana pun ya orang tua itu yang nganter, jemput, terus ngasih biaya untuk tanding, untuk latihan gitu. Jadi kemungkinan sih ada, cuman nggak banyak dari temen, ya dari keluarga itulah. Sampai ada? Sama sih, kebanyakan juga pasti dari orang tua. Kalau dibilang ada dari temen, ada, pasti ada temen dekat, tapi ya kembali lagi itu kebanyakan dari orang tua. Kalau hobi atau kegiatan yang bikin kalian relax ada nggak? Kayak nonton, membaca, Kegiatan dari luar sekolah gitu, kayak yang bikin kalian yang relax? relax. Aku sih kayaknya nggak ada ya, karena kemungkinan kalau misalnya aku tuh pengen istirahat ya aku istirahat aja gitu, nggak ada yang kayak misalnya kegiatan yang bikin aku bener-bener nyaman, itu nggak ada sih. Jadi kayak aku cuman istirahat ya, palingan tidur gitu kalau aku. Sampai gimana nih? Kalau aku yang penting di sampai rumah, karena di rumah itu rumah aku ramai banget, banyak adik aku, ada adik-adik aku, terus kalau udah ada mereka kayak happy aja, masuk kamar, terus tidur sih. Oke, ada gak sih salah satu pengalaman kalian ketika lagi latihan dan lomba gitu, entah pengalaman buruk atau baik? Bolehlah ceritain salah satunya. Pengalaman yang kalian ingat terus Iya, sampai ingat sekarang? terus sampai sekarang gitu. Ada gak? Pas latihan apa pas tanding? Ya dari pas latihan juga boleh, dari pas tanding boleh. Aku ada sih pengalaman yang itu cukup kurang enak itu, pas lomba Indonesia Open di bulan Juli kemarin itu ada kualifikasi sama final. Nah pas kualifikasi itu aku tampil ada gerakan yang aku tuh gagal, jadi aku tuh gerakannya itu jatuhan push up, tapi pas push upnya itu aku gagal. Nah di situ tuh aku kayak udah gak enak gitu loh, karena ya aku selama ini latihan pas tampil jatuh, tapi aku masih masuk final. Nah pas final itu aku bener-bener fokus, aku main aman aja, jadi yang tadinya aku jatuh aku bisa nahan pas finalnya. Nah untuk yang pengalaman baiknya sih, pernah juga waktu itu
aku bisa tampil bersih yang benar-benar bersih, dari koreo atau elemennya itu aku benar-benar clean, karena waktu itu mungkin aku memang lagi happy aja gitu, jadi aku tampilnya tuh bersih, dan itu salah satu yang bikin aku seneng kalau misalnya tampil sih. Nah, kalau udah sabit ada gak pengalaman? Ada. Aku kalau dari cabang renang pertama kali aku ikut OWS di Pantai Clara. Itu pertama kali aku ikut kategori 1.500 meter. Itu lawannya nasional, ada dari Jakarta, Jambi, pokoknya itu seluruh Indonesia, turun di Pantai Clara 2. Itu pertama kali aku ikut dan itu ramai banget, dan ternyata aku lolos masuk ke juara 3. Tapi itu termasuk hal yang menurut aku fail banget, yang seharusnya aku pegang finish, tanda finish ke atas gini waktu berenang, waktu finish. Tapi aku malah lupa karena aku panik banget, kan dari situ kayak aduh aku lintasannya ini benar lah ya ini tuh, karena itu ramai banget, ramai pol. Jadi aku panik, dan ternyata panitianya masih memperbolehkan aku untuk naik ke podium, jadi aku tetap podium 3. Nah, buat teman-teman yang di rumah yang lagi berjuang buat menggapai mimpinya, kalian bisa nggak kasih kata-kata motivasi buat mereka yang lagi berjuang? Dimulai dari Elizabeth dulu ya. Kalau aku sih ya menurut aku kalian jangan patah semangat, karena ingat kalian tuh udah di titik sekarang itu nggak mudah, walaupun masih di pertengahan atau walaupun baru mulai, itu jangan nyerah dulu, karena itu pasti langsung membuat kalian down atau kayak mikir aduh ini bisa nggak ya, aduh ini gimana ya, aduh apalagi mikirin biaya. Menurut aku nggak usah, bawa enjoy aja dulu, bawa happy, apalagi pas lomba atau latihan. Menurut aku kalau itu udah merengut atau udah capek, itu pasti langsung bikin down banget. Jadi menurut aku bawa happy aja terus. Anda ada nggak nih? Kalau aku sih buat teman-teman yang di rumah, kemungkinan kalian dari sekarang tuh pikirin gimana kalian untuk kedepannya, karena nggak mungkin kalau misalnya kedepannya nanti tuh kalian gini-gini aja. Jadi kalian harus ngerubah cara hidup kalian yang tadinya cuman rebahan atau cuman scroll TikTok, mungkin jadi kayak lebih giat buat belajar lagi. Kalau enggak, kalian cari bidang-bidang yang kalian tuh bisa menguasai bidang tersebut gitu, biar kalian punya prestasi atau apapun itu yang bisa membanggakan diri kalian sendiri, orang tua, dan orang-orang sekitar. Jadi ya mulai dari sekarang tuh rubah diri kalian biar bisa lebih baik ke depannya. Wow, obrolan kita hari ini seru banget ya. Terima kasih banyak ya udah mau berbagi cerita inspiratifnya. Sama-sama. Sukses terus ya untuk kalian, semoga selalu dilanjutkan dalam hal apapun itu. Amin. Oke teman-teman, habis sudah episode kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Jaya, jaya, jaya. Dadah.